Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marliza Muharram, NIM 19050273, mahasiswa dari Bahasa dan Sastra Arab Universitas Win Araniri. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kesusastraan Arab klasik dan modern. Yang pertama adalah pendahuluan. Sastra adalah bagian dari entitas budaya yang praktiknya tercermin dalam karya sastra. Semua kebudayaan dan peradaban di dunia mengalami suatu periode perubahan yang mendalam persen 1990-72, termasuk kebudayaan dan peradaban bangsa Arab dengan segala totalitasnya. Para penulis Arab telah banyak mewarnai peradaban manusia dengan keahlian dan kecakapan khas mereka dalam bersastra. Peradaban itu berkaitan dengan term kolektif untuk menunjukkan kondisi suatu masyarakat yang beradab. Di antara ciri masyarakat beradab itu adalah kemampuan mengkreasi budaya dan mewujudkan dalam entitas budaya yang adiluhung. Yang kedua ialah keunikan puisi Arab. Pada zaman Arab pra-Islam, puisi Arab menjadi fondasi utama dan dipandang sebagai sandaran dalam kaidah berpuisi. Dari sudut pandang prosedik, secara praktik, semua memang merujuk pada masa tersebut. Model puisi yang lazim pada masa itu adalah puisi dengan 16 metrum dengan struktur bergabung, tanpa rima, yang penggunaannya hanya dalam puisi-puisi serius saja. Itu pun dengan rima tunggal, monorohim. Perkembangan penting setelah berdirinya agama baru tersebut adalah munculnya model puisi-puisi baru, yaitu puisi cinta, yang walaupun ditulis dengan penuh perasaan, tetapi secara umum ia bebas dari tendensi dan emosional serta khayalan biasa. 3. Sastra Arab, antara kemunduran dan kemajuan. Perkembangan penting lain dalam puisi Arab sebagai akibat dari perluasan wilayah kekuasaan Islam secara geografis adalah perkembangan dan perluasan wawasan orang-orang Arab. Berhubungan dengan ini, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah munculnya genre deskriptif, terutama dalam puisi-puisi Abu Nawas dan model puisi-puisi alam yang menggambarkan pemandangan gurun yang banyak dijumpai di wilayah Spanyol Islam, Sisilia, dan Afrika Utara. Kedua adalah berkembangnya puisi sufistik yang mencapai puncaknya dalam karya penyair Mesir, Ibnul Farid pada tahun 1182 sampai 1235, dan penyair Andalusia Ibnu Arabi pada tahun 1165 sampai 1240. Pada masa Mamluk dan Utsmani, para penyair lebih terfokus pada bentuk dan era eskripsi. Keahlian verbal mereka pada akhirnya mengalami degradasi dan jatuh dalam akrobat kata-kata semata Badawi. 4. Sastra Arab dan sastra Eropa. Dua entitas yang saling mempengaruhi dalam konteks teori puisi. L.A. Richard, seorang penganut mazhab New Christine, mengatakan bahwa intention maksud pengarang dalam karya sastra puisi itu penting. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa kedirian dan maksud pengarang dalam analisis teks sastra patut dipertimbangkan. Oleh karena itu, untuk menilai penampilan penyair, maka intention memainkan peranan penting karena pembaca akan mengetahui apa yang dimaksud oleh penyair. Lambropoulos dan Militer 1987-103. Dalam buku yang berjudul Principles of Literary Criticism yang dipublikasi pertama kali pada tahun 1924, Richard berpolemik secara radikal dengan T.S. Eliot tentang keterlibatan pengarang dan analisis teks sastra. Jefferson 1987-73 sampai 74. Dalam polemik itu, T.S.
Eliot, yang juga seorang Anglo-American, Ehrlich 1964-253, mengatakan bahwa tidaklah relevan apabila maksud pengarang dihubungkan dengan karyanya. Olsen 1987-28, artinya, para tokoh cerita dalam karya itu tidak mungkin dapat diidentifikasi melalui pengarang. Chapman 1980-147. 5. Resepsi sastra Arab dan sastra Eropa. Sebagian besar karya sastra Arab telah banyak yang disalin ke dalam bahasa Barat. Karya ini setidaknya memberikan kesempatan kepada para pembaca untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kritik sastra Arab. Tidak lama berselang setelah kemunculan di Inggris pada tahun 1956, drama karya John Obsorme, Look Back in Anger, telah mengalami pengalihan ke dalam bahasa Arab dan diproduksi menjadi serial sandiwara radio. 6. Pengaruh pemikiran Barat terhadap para penulis sastra Arab. Di antara sastrawan-sastrawan Arab Mesir terkemuka yang dipengaruhi oleh pemikiran Barat adalah Abdurrahman Syukri pada tahun 1887 sampai 1956, Abbas Mahfid Aqad pada tahun 1779 sampai 1964, dan Ibrahim Abdul Qadir Al-Mazani pada tahun 1890-1949, As-Sayyid 2005-9. Dalam mazhab sastra Arab, ketiga sastrawan ini termasuk dalam kelompok perromantis. Badawi 1975 yang menghidupkan pembaruan pemikiran sastra Arab di Mesir. Perkumpulan sastra ini didirikan sebagai respon terhadap perkumpulan sastra Arab Majhar di Amerika Serikat yang bernama Ar-Rabihatul Qalamiyah, yang didirikan oleh Gibran Khalil Gibran pada tahun 1871 sampai 1931, Michel Nuaimah 1889 sampai 1988, Nasib Aridah pada tahun 1887 sampai 1946, Rashid Ayub pada tahun 1871 sampai 1941, dan Elia Abu Mada pada tahun 1890 sampai 1941. 7. Kesimpulan. Pada sastrawan Arab Majhar, ini menginginkan terciptanya otonomi sastra dan drama yang tidak begitu saja tunduk pada norma dan aturan sosial yang berlaku pada masyarakat Arab. Jadi, puisi-puisi Arab Majhar lebih cenderung pada realisme, yaitu penghampiran karya sastra pada kenyataan sosial dalam konteks ini. Realisme diartikan sebagai objektif, yang dioposisikan maknanya dengan hal-hal yang bersifat subjektif. Jadi, pengarang harus menyisih subjektivitasnya dan menghindari diri dari hal-hal yang bersifat individual. Selain itu, karya-karya sastra yang berkutub pada realisme sesungguhnya selalu diposisikan dengan mazhab romantic fiction. Berdasarkan pemikiran ini, puisi-puisi sastra Arab Majhar diposisikan sebagai kekuatan oposisi terhadap mazhab romantic fiction itu. Baik, inilah yang dapat saya jelaskan dari PowerPoint yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.